tahu kan? Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan sekitar. Dan juga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Perkenalkan, saya Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia tema 7, subtema 3, yaitu tentang fabel. Nah, apa itu fabel? Ada yang tahu belum fabel itu apa? Iya, fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan yang dapat berperilaku seperti manusia. Nah, berkaitan dengan hewan itu tadi, anak-anak tahu tidak? Ini hewan apa ya? Kalau yang ini? Iya, ini kucing dan ini tikus. Kalian penasaran nggak kenapa kucing dan tikus itu bermusuhan? Penasaran tidak dengan kisah mereka? Bu Dewi punya ceritanya loh. Dalam menceritakan kisah kucing dan tikus, Bu Dewi ditemani oleh Nathan sebagai kucing dan Chelsea sebagai tikus. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemanapun kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hei kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin. Gimana kita bisa mendapatkan ikan asin itu ya?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya akan banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh di sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin ini terpental ke tempat akar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin itu digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama bener tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Jangan makan saya tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin. Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya kan belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin, meow. Kucing pun tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati kepada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi kepada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin itu sendirian. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, sudah tahu kan kenapa kucing dan tikus bermusuhan? Setelah mendengar dan melihat kisah kucing dan tikus, anak-anak tahu kan tokohnya siapa saja? Iya, benar sekali, yaitu kucing dan juga tikus. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam sebuah kisah. Lalu
mereka mendapat ikan asin tadi? Iya, di rumah Pak Tani. Rumah Pak Tani disebut dengan latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat kejadian di sebuah kisah. Dalam sebuah kisah juga terdapat karakter tokoh. Karakter adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam sebuah kisah. Anak-anak tahu tidak karakternya kucing tadi seperti apa? Iya, kucing memiliki karakter yang setia kawan. Kalau karakternya tikus, bagaimana? Kalau tikus karakternya curang. Di sebuah kisah pasti ada pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah contoh perilaku baik yang patut kita tiru. Kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah kucing dan tikus tadi? Ya, kita harus setia kawan dan tidak boleh curang supaya kerukunan tetap terjaga. Jadi dapat disimpulkan dalam sebuah kisah itu terdapat apa saja tadi? Tokoh, latar, karakter, dan pesan moral. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan kembali tokoh, latar, karakter, dan pesan moral dari kisah kucing dan tikus yang tadi sudah kita lihat bersama dengan bantuan orang tuamu. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pesan Bu Dewi, tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun, dan tetap pakai masker. Sampai jumpa.